Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun ngajine dening kitab Tasriful Izi kalawan nyebut panjenengan Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat ageng ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat balaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memulai mengaji kitab Tasriful Izi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi juga Maha Penyayang. Pembahasan lafaz Bismillahirrahmanirrahim secara singkat menurut ilmu sorof atau ilmu tasrif itu dimulai dari lafaz ismun. Sebab lafaz ba adalah kalimah huruf dan kalimah huruf tidak termasuk ke dalam kategori tasrif. Kalimah huruf tidak termasuk, tidak tersinggung oleh ilmu tasrif. Sesuai dengan kaidah dalam alfiyah, harpun washibuhu minas sorfi bari wa ma siwahuma bitasrifin hari. Nah, lafaz ismun sendiri menurut ulama Basroh itu termasuk dalam golongan bina nakis wawu. Yang asalnya ismun, asalnya sumun, asalnya lagi sumwun. Nah, dari sumun bisa menjadi ismun, pertama alihkanlah harkat waw lam fiil, alihkan harkatnya ke huruf sebelumnya, itulah huruf soheh sebelumnya, itulah lafaz mim. Nah, dari sumwun maka dialihkan menjadi alihkan serta tanwinnya dialihkan. Nah, setelah dialihkan harkat dan tanwinnya ke huruf sebelumnya, alasannya daf'an lisikol, maka buang wawunya, alasannya li ajli takhfif. Jadi setelah dibuang menjadi lafaz sumun. Nah, setelah lafaz sumun, buang harkat sin, lalu tempel dengan hamzah wasol menjadi lafaz ismun. Beda dengan ulama Kufah. Ulama Kufah sendiri berpendapat bahwasannya lafaz ismun itu tergolong dari kategori bina misal wawu. Yang asalnya ismun, asalnya wasmun, bina misal waw. Bina nakis waw tadi di mana-mana lam fiilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu baik alif, waw atau iya. Nah, menurut ulama Kufah, lafaz ismun itu termasuk golongan bina misal wawi, yakni di mana-mana pa fiilnya berupa huruf ilat. Baik berupa huruf alif, waw atau iya. Nah, asalnya wasmun, asalnya ismun, itulah lafaz wasmun, buang wawnya dan tempel dengan hamzah wasol. Jadi ismun dari wasmun, buang wawnya, tempel dengan hamzah wasol, jadi menang kecap ismun. Nah, itu lafaz ismun. Sekarang lafaz Allah. Lafaz Allah menurut Imam Sibawayh itu dimustaq dari lafaz aliha ya'lahu ilahatan bimakna abida ya'budu ibadatan, yang diibadahi. Nah, lafaz Allah sendiri berasal dari kata al-lahu, lamnya dua, al-lahu, terus alilahu, terus al-ilahu, terus ilahun. Nah, dari lafaz Allah itu dimustaq dari lafaz ilahun. Asal dari lafaz Allah itulah lafaz ilahun. Bagaimana dari lafaz ilahun menjadi lafaz Allahu? Pertama-tama summa dukhilas alaihi al fi awalihi. Pertama-tama berean al. Pertama-tama kasih al. Kalau bahasa Indonesianya kasih al. Terus maka
sehubungan ada al, maka la tajtami'ani ma'at tanwin, tidak bisa kumpul dengan tanwin. Buang tanwinnya fi akhirih li sababi wujudi al. Buang tanwinnya jadi lapad al ilahu, al ilahu, al ilahu. Nah, dari lapad al ilahu, maka alihkanlah harkat kasroh hamzah al ilahu. Alihkan harkat kasroh hamzah kepada huruf sebelumnya. Ilatnya atau alasannya dap'an lisikol, karena supaya jangan berat teuing. Itu cek urang mah, jangan berat teuing. Terus sumahu dipatil hamzah, buang hamzahnya li ajli takhfif, alasannya supaya enteng. Maka jadinya dari lapad al ilahu menjadi lapad alilahu. Nah, alilahu. Maka ijtama'atil harfanil mutajanisanil mutaharikani fi kalimatin wahidatin huma. Kumpul dua huruf yang sama jenisnya, itulah dua lam, alilahu. Dua lam, li lahu. Dua lam. Maka pasukinatil ula li ajlil idgham. Maka sukunkanlah lam yang pertama li ajlil idgham, karena akan diidghamkan. Jadi al lahu, dari lapad al lahu summa udghimatil ula pisaniyati, idghamkan yang pertama ke yang kedua, lam yang pertama yang kedua masukkanlah lam pertama yang kedua, idghaman wajiban, hukumnya idgham wajib. Maka jadinya al lahu jadi lapad Allahu. Nah, sekarang lapad ar-rahmanu. Ar-rahmanu itulah bimakna rohimi. Asal dari lapad ar-rahmanu itu sendiri ialah lapad rahmanun bimakna rohimun. Nah, dari lapad rahmanun sebelum menjadi lapad ar-rahmanu, rahmanun itu diambil dari fi'il mudhari lapad yarhamu. Nah, di lapad yarhamu dibuanglah huruf kemudoreannya menurut Imam Syibawayh yang sepakat dengan ulama Basroh. Nah, setelah dibuang huruf kemudoreannya, beri harkatlah pa fi'il yang sukun ro tersebut. Jadi rohamu. Setelah rohamu, sukunkanlah ain fi'ilnya berupa ha. Dan tambah nun dan alif dalam isim fa'il lil mubalaghah, karena akan dimasukkan kepada sigat mubalaghah. Jadinya dari lapad yarhamu menjadi ditambah dari lapad yarhamu dibuang fi'il mudhari'nya, dipatahkan ro-nya dan disukunkan ha-nya, ditambah alif dan nun di akhir kalimat, maka jadinya rohmanun. Nah, itu kan. Terus dari lapad rohmanun berikan al ke dalam lapad rohmanun, berean al amun cek urang mah, berean al tina lapad rohmanun berean al. Maka buang tanwina lisababi wujudil al, buang tanwinnya lisababil wujudil al, karena adanya al. Buang tanwinnya dari lapad rohmanun sekarang menjadi lapad ar-rohmanu. Nah, ar-rohimi sama bimakna ar-rohimi, ar-rohimi sama bimakna ar-rohimi. Asal dari lapad ar-rohimi itulah lapad rohimun bimakna rohimun. Sama lapad rohimun juga diambil dari fi'il mudhari lapad yarhamu. Buang huruf kemudoreannya. Patahkan fi'ilnya berupa ro. Jadi lapad yarhamu jadi rohamu. Setelah lapad rohamu, kasrohkanlah haknya. Kasrohkan haknya, terus wazuyidatil ya'u sakinatun, beri tambah ya yang sukun baina ain fi'il walamihi, di antara ain fi'il dan lam fi'il, di antara ha dan lam diberi ya sukun. Setelah dikasrokan, berilah ya di antara ain fi'il itulah ha dan lam fi'il berupa mim. Jadinya lapad rohimun. Setelah lapad rohimun berilah al, maka buang tanwinnya lisababi wujudi al,
karena adanya al. Jadi setelah lapad rohimun menjadi lapad ar-rohimu. Duh, ini rada kagok bahasa Indonesianya. Apa ya, campur-campur baik orang mah. I'lam anna tasrifa fil lughati at-taghyiru wa fi sina'ati tahwilul aslil wahidi ila amsilati mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu ila biha. I'lam ruhan sira ya muhatab anna tasrifa ing satune tasrif fil lughati ing dalam ilmu lughah at-taghyiru iku berubah wa pisina atilan ing dalam istilah tahwilul asli iku berubah iku ngalihe asal al wahidi kang sawiji ila amsilati mukhtalifatin tumeka maring pirang-pirang contoh kang beda-beda limaanin karena pirang-pirang makna maksudatin kang dan seja latah sulu kang orana hasil ini ma'anin latah sulu kang ora hasil ma'anin ila biha angin kalawan amsila summal pilu. I'lam perlu diketahui anna tasrifa fil lughati sesungguhnya ilmu tasrif fil lughati menurut lughah ilmu bahasa at-taghyiru itu mutlaknya berubah. Jadi setiap yang berubah itu disebut tasrif. Misalkan kita mempunyai pasangan kita kemarin-kemarin mah romantis, kemarin-kemarin mah nanyain makan, nanyain kesehatan kita, sekarang malah cuek. Nah, itu berubah perasaannya, berarti nah itu disebut tasrif menurut lughah. Apapun yang berubah itulah tasrif menurut lughah. Dan apa tasrif menurut istilah sorob? Tasrif menurut istilah sorob wapis sinaati. Tasrif menurut ilmu sorob itulah tahwilul aslil wahidi. Berubahnya satu asal. Kita ambil menurut ulama Basroh, yaitu masdar. Jadi asal kalimah itu atau ummul kalimah itu masdar menurut ulama Basroh, dan ini adalah kaul yang muktamad. Berbeda dengan pendapat Kufah yang mengatakan bahwasanya fi'il madi adalah ummul kalimah. Umul kalimah itu fi'il madi atau umul bab itu fi'il madi. Asal dari kalimah itu fi'il madi. Tapi berbeda dengan ulama Basroh bahwasanya asal dari kalimah itu berupa itulah masdar. Nah, ini menurut kaul mutamad. Kita ambil kaul mutamad saja. Jadi masdar itu asal dari kalimah. Selain kalimah huruf, selain kalimah huruf. Sebab tadi sudah disinggung-singgung bahwasanya kalimah huruf itu tidak termasuk ke dalam golongan ilmu tasrif. Sesuai dengan kaidah Imam Ibnu Malik kan. Harpun wasibuhu minas sorfi bari. Wa masibahuma bitasrifin hari. Nah, itu. Nah, menurut ilmu lughah, tasrif itu tahwilul aslil wahidi. Kita langsungkan saja. Pasangkan berubahnya satu asal, berubahnya masdar ila amsilati mukhtalifatin, berubah kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Kita langsung masukkan ke dalam contohnya. Tahwilul aslil wahidi, berubahnya masdar yaitu umul kalimah ila amsilati mukhtalifatin, berubah menjadi fi'il madi, berubah menjadi fi'il mudhari, berubah menjadi isim fa'il, berubah menjadi isim maf'ul, berubah menjadi fi'il amr, lima anin maksudatin, karena tujuannya akan menghasilkan maksud dari kalimat tersebut. Contoh. Jadi tasrif itu merubahnya masdar ke dalam fi'il madi, ke dalam fi'il mudhari, lima anin maksudatin, tujuannya akan menghasilkan, mau menghasilkan makna madi tersebut, atau tujuannya menghasilkan makna mudhari tersebut, makna istiqbal atau makna hal tersebut. Nah, latah sulu ila biha,
tidak akan berhasil, tidak akan menghasilkan makna mudore, tidak akan menghasilkan makna madi kecuali dirubah. Ila biha, kecuali caranya dirubah. Nah, jadi kesimpulannya tasrif menurut lugoh itu berubahnya masdar ke dalam fi'il madi, berubahnya masdar ke dalam fi'il mudore, berubahnya masdar ke dalam isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr karena mau menghasilkan makna madi, karena mau menghasilkan makna mudore, karena mau menghasilkan makna amar. Nah, itu tasrif. Sering ditasrif sama kita kan, tapi yang dipakai rata-rata di Banten, khususnya di Banten itu adalah tasrifan ulama Kufah ya. Tasrifnya gini, nasoro yansuru nasron. Nah, nasoro itu kan menurut ulama Kufah umul kalimah, asal daripada kalimat. Nah, jadi berubahnya si fi'il madi ke dalam fi'il mudhari. Nasoro yansuru. Nah, itu tasrif. Nasron. Nah, itu tasrif. Nasoro dirubah ke lapad yansuru karena ingin menghasilkan makna yang dimaksud. Mana itulah makna mudore, makna istiqbal. Nah, tidak akan hasil makna mudore tersebut kecuali dengan dirubah. Summal fi'lu imma sulasyun wa imma rubaiyun.